Indonesia. Maju, maju, maju. Barisan Soekarnois. Ya. Deklarasi Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden. 1. Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden adalah pejuang pemikir dan pemikir pejuang Soekarnois yang siap mendukung dan mengawal kemenangan Bapak Ganjar Pranowo sebagai saudara seperjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. 2. Siap melaksanakan penggalangan dan penggunaan kekuatan dalam memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. 3. Mengawasi dan menolak berbagai macam politik sara yang berpotensi merusak persatuan dan keutuhan bangsa serta melawan narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, hoak pada proses pemilihan presiden. 4. Mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemilihan presiden yang damai, aman, dan berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip politik akal sehat, mengedepankan politik gagasan yang bermoral dan bermartabat, serta menjunjung tinggi cita-cita Soekarno. 5. Menyatakan siap sedia menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jakarta, 3 Juni 2023. Barisan Soekarnois Ganjar Pro Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! 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 Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan anggota Dewan Pertimbangan Nasional Persatuan Alumni Gemini sejak Kongres pertama 2006 sampai dengan saat ini, yang juga bakal calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Yang saya harus sebut sejarahnya, Bang Palar. Mas Ganjar ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Nasional Alumni Gemini sejak Kongres PA Gemini yang pertama. Yang saya hormati teman-teman fungsionaris, saya harus sebut fungsionaris ini, alumni Gemini yang hadir. Ada Bang Palar, ada Mas Ketua Harian, ada Mas Pat, Bang Pata, Bang Riyad, Pak Ugi, Pak Riono, Pak Budi, ada Pak Soni di sana, ada senior di sana, Mas Koco, jauh-jauh dari Bandung, Kang Eka, Mas Yuda, dan semuanya. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama, tentu saya tidak akan lama-lama karena Mas Ganjar sudah beliau sejak pagi tadi dari Cirebon sampai kemudian maghrib sini masih ada acara dan masih harus melanjutkan lagi, sehingga saya dalam kesempatan ini menyampaikan singkat saja. Pertama, sebagai ketua tim pemenangan relawan Ganjar Pranowo yang ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman eksponen Barisan Soekarnois, baik yang hadir di kantor PA Gemini ini maupun yang hadir lewat Zoom meeting di seluruh Indonesia, atas prakarsa dan inisiatif membentuk organ relawan untuk mendukung dan mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Inilah bentuk dan sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai politik yang genetik politiknya bersifat terbuka dan senantiasa ingin bekerja sama dengan siapapun, bukan hanya dengan partai-partai politik yang sekarang sudah mendukung Pak Ganjar, tetapi juga dengan organ-organ relawan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap dengan
kerjasama antara partai politik dan organ relawan akan mengumpulkan energi rakyat untuk dapat mensukseskan pemilu 2024 yang salah satu indikator suksesnya adalah Mas Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita harus menunggu 19 tahun setelah Bu Mega alumni Gemini menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-5. Maka Presiden Republik Indonesia yang ke-8 insya Allah juga akan datang dari keluarga alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oleh karena itu, momentum pencapresan Mas Ganjar Pranowo ini harus menjadi momentum konsolidasi, momentum forming, penyusunan kekuatan, dan unwinding penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, seluruh elemen-elemen barisan Soekarnois, baik keluarga besar fungsionaris alumni Gemini, keluarga besar Gemini sendiri, keluarga besar Pemuda Demokrat, Kesatuan Buruh Marhenis, Perwanas, Pemuda Demokrat, dan seluruh barisan Soekarnois harus menjadikan momentum pencapresan Pak Ganjar sebagai sarana konsolidasi total. Oleh karena itu saya berharap setelah deklarasi ini, semua teman-teman eksponen barisan Soekarnois, baik dari struktur organisasi, kelompok maupun pribadi, segera turun ke bawah. Yang punya duit 1 miliar, wakafkan duit 1 miliar itu untuk cetak kaos Mas Ganjar, sebarkan seluruh lapisan masyarakat. Yang punya dana 100 juta, cetak spanduk, stiker dan lain-lain, sebarkan. Sampai yang punya 1.000 rupiah, gerakan seluruh energi yang kita punya, sebarkan kepada rakyat bahwa Mas Ganjar Pranowo calon Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan berhenti pada forum deklarasi ini. Yang punya kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok studi, sebarkan setiap hari. Mas Ganjar hari ini baru 36 hari dicapreskan oleh Ibu Mega secara resmi. Presiden capres-capres lain sudah jauh sebelumnya. Tetapi dalam waktu yang singkat, popularitas Mas Ganjar sudah tembus 80%. Sementara capres yang lain sudah hampir mentok, hampir 100%. Maka berdasarkan hasil survei yang saya pelajari, tingkat kesukaan publik kepada Mas Ganjar Pranowo sangat-sangat dan sangatlah besar. Maka bagaimana cara menaikkan elektabilitasnya? Caranya adalah tingkatkan popularitasnya. Bagaimana meningkatkan popularitas? Setiap hari bangun tidur, hubungi teman, hubungi saudara, hubungi pacar, hubungi kekasih, sampaikan Mas Ganjar adalah calon Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian popularitas beliau akan naik. Nah, oleh karena itu sekali lagi teman-teman alumni Gemini, Mas Ugi, teman-teman di seluruh Indonesia, inilah momentum bagi keluarga besar alumni Gemini. Kita akan punya Presiden Republik Indonesia dari alumni Gemini setelah Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden RI ke-8. Ini Mas Ganjar jauh-jauh loh dari Cirebon, capek sekali. Beliau harus menyempatkan diri hadir untuk memberikan semangat dan menyatu berjuang bersama teman-teman sekalian. Mas Tok tadi berangkat dari Bandung, meninggalkan acara keluarga, karena Mas Tok juga ingin membuktikan sebagai bagian dari kekuatan Marhenis, beliau sangat concern untuk mengantarkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi pesan saya sebagai tim koordinator relawan, Mas Diano silakan koordinasi dengan saya di kantor relawan di Ponorogo 72. Susun program, susun strategi yang efektif. Lakukan setiap hari, soft campaign dengan cara-cara yang menunjukkan keadaban kita sebagai seorang nasionalis. Saya yakin dengan demikian simpati publik kepada Mas Ganjar akan semakin tinggi. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian sambutan singkat yang ingin saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 3 pantun. 3 pantun. 3-nya itu begini. Menang total. Jangan lupa ini partainya Mas Ganjar loh. Pantun yang pertama. Jalan-jalan ke Pelawan, beli sepatu di pasar anyar. Ayo rapatkan semua barisan relawan, mari bersatu menangkan Ganjar. Cocok gak? Yang kedua, burung Garuda terbang ke angkasa, turun ke darat hinggap di dahan. Dukunglah Ganjar jadi Presiden Indonesia,
bersama relawan dan PDI Perjuangan. Yang ketiga lihat tangan saya ini, yang ketiga. Perempuan cantik selalu terbayang. Ini karena udah di atas jam 9 malam nih. Perempuan cantik selalu terbayang. Bulu matanya lentik, rambutnya panjang. Jika Ganjar Pranowo ingin menang, aktivis Gemini dan Barisan Soekarnois harus terus berjuang. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka! Maaf teman-teman menunggu begitu malam sampai larut. Tadi pagi Mas Tok telepon saya minta izin tidak bisa datang karena ada acara keluarga. Tapi di siang hari Mas Bas kontak saya, dikoreksi, Mas Tok akan hadir bersama Hemi tadi. Dan kami komunikasi, dan ternyata saya dikirimi video oleh teman-teman dari Mas Tok hadir. Dan ya kalau memang nasibnya tidak jumpa, apa boleh buat itu. Saya menyampaikan terima kasih pada seluruh barisan Soekarnois yang hari ini bertemu, kawan-kawan PAG MNI, para senior, maaf tidak sebut satu persatu, tadi sudah dikenalkan semuanya. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, tentu membawa nama Barisan Soekarnois, pasti kita juga akan membawa seluruh pikirannya. Betul, tepuknya jangan keras-keras karena tidak ada sepeda di sini. PR yang sangat berat di tengah kondisi hari ini, dunia terdisrupsi. Tapi relevansi dari seluruh pemikiran Bung Karno sampai dengan hari ini bukan tepat lagi, makin nyata. Kalau kita bicara dalam konteks daulat politik, maka hari ini betul-betul kita diuji. Banyak di antara kita, termasuk saya kira, mendapatkan undangan-undangan dari banyak negara untuk berbicara di sana. Apa menariknya? Hampir semua diskursus yang disampaikan adalah kalau kita ke sana, itu akan mendapatkan sesuatu. Kalau saya berpikir, lebih baik kita bicara dulu di negeri sendiri. Karena itu jauh lebih penting. Elektoralnya ada di situ, persoalannya ada di situ. Bahwa kita membangun hubungan dengan mereka, iya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beberapa undangan, saya sampaikan rasanya saya minta izin untuk berkonsentrasi lebih dulu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ada daulat politik yang harus kita jaga sehingga kita betul-betul cukup independen untuk menentukan nasib bangsa ini. Yang kedua, Bapak Ibu kawan-kawan, saya mengikuti hampir 10 tahun perjalanan Republik sebagai seorang eksekutif, memimpin daerah, kelas kampung di Jawa Tengah. Apa yang menjadi mimpi Bung Karno tentang keberdikarian kita dalam bidang ekonomi. Rasa-rasanya hari ini Pak Jokowi sudah makin memperkuat fondasi dan kemudian menunjukkan giginya di pentas dunia. Tentu banyak keberhasilan, tapi kita tidak boleh tutupi mana yang kurang untuk kita sempurnakan. Dan keberdikarian itulah tahap demi tahap mesti kita bereskan. Maka kalaulah kemudian kita berada pada satu sikap dan barisan yang sama, pasti Bapak Ibu tahu mana yang mungkin Bapak Ibu pikirkan dan sama dengan kita pikirkan untuk menjadi prioritas. Bapak Ibu, saya mau ceritakan saja. Kondisi yang sangat kapitalis dan kapitalisme global sekarang menggurita, tidak mudah kita menentukan sikap. Tidak gampang kita menentukan sikap.
karena godaannya besar. Dan godaan paling kuat adalah ini. Maka kalaulah kemudian dalam sistem yang ada tidak bisa tembus, ini yang nembus. Itulah sebenarnya yang hari ini uji mental kita, uji sikap kita untuk tidak gampang tergoda. Maka dalam banyak keputusan, keberdikarian kita betul-betul akhirnya mendapatkan ujian yang tidak mudah. Saya senang, kita semuanya senang. Ketika bagaimana negara dengan seluruh daya upayanya mencoba mengambil sebagian besar saham Freeport. Luar biasa. Setelah sekian puluh tahun, lalu kita hitung peristiwa 65 terjadi, terus kemudian Bung Karno jatuh, 66 ada Super Semar, 67 ada undang-undang penanaman modal asing, dan saat itulah pintu masuk pertama. Sekian puluh tahun kita tidak bisa menikmati sebagai pemilik Republik ini. Baru kemudian 10 tahun terakhir itu diupayakan untuk bisa ditarik. Dan ini ada teman-temannya. Sumber daya alam lain yang mesti kita kelola bersama sendiri, berdikari. Saya juga mendapatkan catatan banyak yang protes kepada saya, yang marah kepada saya, termasuk kawan-kawan game ini. Banyak. Biarlah itu menjadi satu dialektika yang mesti kita bangun agar kemudian kita bisa saling menjelaskan, klarifikasi, kemudian paham akan posisi apa yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu, maka belajar dari itu kita mulai tahu karena ilmu pengetahuan memberikan data, dan data sains ini kita pakai untuk mengembangkan Republik ini, dan kita menjadi makin paham bahwa ya kita kaya, tapi kita belum bisa mengelola. Banyak yang protes kepada saya waktu itu karena ada bangunan yang cukup strategis yang ada di Jawa Tengah. Lalu saya diprotes. Kenapa banyak tenaga asing ada di situ? Kenapa tidak dari diri kita sendiri? Tantangan saya hanya satu. Besok pagi mereka akan saya usir semua. Besok pagi. Tapi bersediakah Anda untuk menggantikannya? Maaf. Belum. Maaf. Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan crash program untuk SDM yang unggul, maka sampai kapanpun kita akan ditinggal. Sampai kapanpun. Inilah yang menjadi perhatian kita. Kenapa pendidikan, penelitian, pengembangan wajib. Dalam sebuah komunikasi yang sangat terbatas, tentu dalam dinamika sebelum ada keputusan pada tanggal 21 April, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya bertemu Bu Mega hampir 2 jam. Kenapa BRIN harus lahir? Juga dengan segala dinamikanya pada saat itu. Ternyata beliau sampaikan, kita belum bisa melakukan riset sendiri. Kita belum bisa mengembangkan sendiri. Maka pada saat itu, kalau tidak ada crash program, maka sekali lagi kita akan lewat. Lalu beliau sampaikan, satu, dalam politik pangan. Kita bangga pada saat FAO menyampaikan bahwa ya, kembali kita mendapatkan reward karena kita cukup tahan dalam pangan. Tapi pada beberapa bulan berikutnya, kita harus impor beras. Dengan kapasitas produksi kita yang hanya sekitar 5,7 sampai 5,9 ton per hektar, maka riset kita harus kita akui kurang. Maka lemah unwinding tadi mesti kita jalankan, rasanya keterlibatan teman-teman alumni GMNI atau bahkan teman-teman GMNI yang peduli, yuk kita masuk pada ruang ini. Seorang alumni yang sangat senior menyampaikan kepada saya, lihat Perancis, di mana sebagian nasional income-nya itu berasal dari benih, seed.
yang disebar ke seluruh dunia. Itu hasil riset. Waktu saya ke IPB, saya sampaikan pada kawan-kawan, di mana IPB mengatakan sebagai Bioscience University. Apakah kita tidak bisa kasih penugasan kepada mereka? Kasih penugasan. Pangan di kamu, kelautan perguruan tinggi mana, energi perguruan tinggi mana, dan itu harus dilakukan dalam waktu yang sangat pendek. Kalau tidak bisa kita mengejar dengan perubahan global yang seperti ini. Bapak Ibu, keberdikarian ketika Bung Karno menyampaikan itu, kita belum berada pada titik yang optimal. Tapi Mas Bas tadi, biasanya Mas Bas ini nemenin saya. Bang Bata, keliling. Tadi di Cirebon. Kami sangat senang ketika kemudian budaya kita begitu kuatnya. Dan tokoh-tokoh budaya hadir di situ. Tapi apakah mudah mempertahankan budaya itu? Oh tidak. Karena aksesibilitas mereka para seniman budayawan belum mendapatkan ruang yang lebar. Ekspresi kemudian menjadi sangat marginal. Kalah dengan sebuah industrialisasi seni yang gegap gempita. K-pop umpama. Drakor umpama. Penyuka drakor boleh angkat tangan? Yang sudah membeli tiket Coldplay? Oke. Atau yang kemarin sudah menonton Blackpink? Oke. Itulah yang akan terjadi. Maka kami bangga betul ketika masih mendapatkan satu sajian yang sangat langka dalam setiap kunjungan saya, yang di Cirebon masih melukis kaca dengan sangat bagus, dengan sangat indah. Dan kalau saya tarik mundur ketika saya mengunjungi Museum Brobach yang ada di Belanda, museum militer itu, ternyata di bunkernya dia ada keris, ada lukisan wayang, ada cermin mbah kita yang sangat kuno di kampung itu, bahkan termasuk lukisan kaca itu. Terbayangkan Bapak Ibu, dia menyimpan karya kita. Tapi pada sisi yang lain, sebelum saya kemudian ngebut sampai ke Jakarta dan bertemu Bapak Ibu sekalian, saya bertemu dengan Gen Z. Gen Z ini luar biasa dengan pikiran barunya, yang dia selalu menantang kondisi dan mereka mencoba untuk menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Dunia digital. Apa yang mereka lakukan? Saya, Pak Ganjar, sedang mengekspresikan diri saya dengan segala kebebasannya melalui medsos. Saya orang yang haus akan informasi yang saya dapatkan dengan sangat cepat di situ. Meskipun sebagian di antaranya adalah hoax. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Hoax. Ketika saya berkeliling pada 2 provinsi yang sering juga menjadi battleground dan setiap politik, Jawa Barat, KPK, dan Banten. Pak Jokowi kalah terus. Setelah saya tanya pada ulama, pada para tokoh yang berkenan waktu itu saya jumpai, mereka mendapatkan satu hoax itu. Orang obor rakyat, di mana dengan satu stempel Jokowi PKI, maka betul-betul dipercaya. Bapak Ibu, literasi kita baru sampai di situ. Jadi Mas Bas menyampaikan setelah deklarasi apa? Mari seluruh isi Google, seluruh isi YouTube, seluruh isi medsos, IG, TikTok, dan seterusnya, kita bombardir dengan cerita literasi yang benar. Bapak Ibu kawan-kawan, kita main di situ, Anda main di situ, atau kita kalah. Maka sekaligus saya ingin menyapa kawan-kawan yang tidak hanya hadir di Cikini ini, tapi ada kawan-kawan kalau saya baca, umpama ada Banten hari ini, Bung Romli, Anda masih ngopi di situ. Ada Bung Itong di Jember, Bung, ya. Halo Bung Itong, ya belum sempat syukur ya.
ada dari DPC PA Gemeni Sintang. Halo dari Sintang. Ada juga dari satu-satu, agak jauh dan kecil. Dari Sintang, dari Makassar. Waduh, dari Makassar. Oke, ini hadir dari banyak tempat ini. Dari Baim di mana nih Baim? Iya, nggak apa-apa. Kaosnya hijau, boleh. Gemeni Taliabu, wah ini dari PA Taliabu, terima kasih dari PC. Kemudian ada lagi, boleh agak besar dikit nggak? Ini matanya sudah agak nggak kelihatan. Apakah mata saya min atau memang sudah malam? Ada juga kemudian Raden Hemawan, wah oke. Ada Bung Ade, terima kasih. Ya. Ada dari Banyuwangi. Oh, tadi keseniannya ya Mas Bas. Ini dapilnya Mas Bas. Oke. Oh ya. Sony. Udah pilih sampean. Oke. Berbaik-baiklah. Oh, ada Bung Sony di sana, tapi ini Sony-nya Sony yang ada di daring. Makasih sudah hadir. Terus kemudian mana siapa lagi? Opan Sadiman. Opan Sadiman. Oh, masih melek. Tempatnya di mana tadi? Dan tentu teman-teman yang lain, Bung Fajar juga ada di sana. Terima kasih. Kalau di antara kita, PH, GMNI, dan kemudian kita semua membombardir dengan kebaikan itu, maka Bapak Ibu, kita akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak kecil. Tidak kecil. Saya bertemu dengan ex-napiter. Saya tanya kepada dia, Bung, kenapa Anda menjadi teroris? Karena saya ditarik oleh sebuah kekuatan, saya dicekoki, dan tidak membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu. Kenapa Anda percaya? Mereka meyakinkan dengan komunitasnya. Apalagi ingin meyakinkan? Dalilnya kuat. Lalu apa lagi? Mereka membombardir seluruh lini, wabil khusus dunia pendidikan. Dan medsos. Maka jangan heran kalau kemudian pada kelompok-kelompok ini mereka membangun sendiri kekuatan itu. Maka kalau kita tidak membangun, kita lewat. Kita tidak cukup dengan gerakan kumpul-kumpul, diskusi-diskusi, dan kurang aksi. Tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak cukup. Suka tidak suka, Bang Pata juga harus main medsos. Bang Palar juga harus main medsos. Kalau tidak harus punya ajudan untuk menyampaikan apa yang bisa kita ceritakan dari sikap dan sesuatu yang terjadi di sini, maka akan terjadi clearance. Dan orang akan bertanya, maka ruang tabayun itu akan dibangun di situ. Bapak Ibu, ini terjadi. Kenapa, Bung? Anda kemudian kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi dan satu orang saya jadikan jurkam untuk membicarakan, menyebarkan nilai-nilai Pancasila, NKRI, konstitusi kita, semuanya. Karena ibu saya. Ibu-ibu bisa ceritakan, kenapa dengan ibumu kamu kemudian menjadi sadar? Karena ketika saya menyimpan senjata, ibu saya diperiksa dan ibu saya menangis karena ibu saya tidak pernah tahu bahwa saya ikut dalam barisan itu. Saya merasa berdosa terhadap orang tua. Adat masih dipegang. Kepribadian dalam kebudayaan kita masih ada. Tapi siapa yang kemudian intens untuk mengelola itu? Bapak Ibu, ini PR yang sangat berat. Dan Ginset tadi menyampaikan kepada saya, hampir-hampir mereka mengatakan, ya, saya cinta Indonesia. Oke, saya akan ikut. Tapi tahukah Anda nyebelin buat kami? Karena Anda tidak terlalu peduli kepada kami, dan kami mencari sendiri dengan eksistensi sendiri. Maka saya sampaikan, oke, kalau begitu, mulai sekarang, kamu harus komunikasi dengan saya, silahkan follow medsos saya. Itu cara saya berkomunikasi. Maka Bapak Ibu, mesti banyak influencer-influencer yang kita omongkan. Inilah demokrasi digital hari ini, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka Barisan Soekarnois, kita pikirkan, kita kemas dengan diksi hari ini.
Tidak dengan diksi lama, yang anak muda bisa tahu, tapi tidak straightforward. Kita mesti sedikit melingkar, sedikit mengayun, ikut surfing, sampai dia tahu akhirnya, oh berketuhanan yang Maha Esa itu ada nilai toleransi di sana. Oh, berkemanusiaan yang adil dan beradab itu menolong tanpa melihat apa sukumu, agamamu. Kamu menderita, aku menolong. Mereka yang kecil yang kita sering sebut sebagai kelompok marhen pun demikian, dibela dengan terang-terangan. Bapak Ibu, ini cerita gampang saja. Ternyata mereka mantu-mantu. Maka kita butuh antara kawan PA dengan anak-anak, adik-adik, sahabat kita dari GMNI. Agar pada usia yang Gen Z tadi, mereka bisa mengerti substansinya, tapi silahkan dikemas. Seperti layaknya Mas Bas yang melakukan moderasi antara bagaimana keinginan partai dan para relawan dengan smooth. Sehingga mereka mau berkantor, disiapkan kantor beradu gagasan, dan kita harapkan nanti teman-teman Barisan Soekarnois datang juga ke sana. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mendengarkan tepuk tangan itu sudah demikian mengecil. Menunjukkan waktu kian malam. Dan saya harus tahu diri untuk berhenti. Salam untuk semua yang ikut daring. Salam untuk teman-teman semuanya. Setelah pertemuan ini, kita tidak pernah putus. Kita akan menggelinding menjadi snowballing yang makin gede, dengan kekuatan yang makin ideologis, makin tertata, makin modern, dan itu adalah kekuatan Soekarnois yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Bandeng di mana-mana, bandeng merajalela.